2 bulan itu habis 3 kali biasanya. Kalau sekarang kan bisa sesuai dengan kehendaknya KPM kan. Kemarin sih bank infonya gitu. Tapi kebanyakan BPNT kemarin tuh banyak yang nol ya. Karena kita memang dari awal tahun tuh pemadanan data, perbaikan data diminta dari kementerian kan, karena banyak data BNBA yang selama ini tidak akurat, tidak pada nama dapil. BNBA itu apa? BNBA itu baik data. Dari mana dulu nih? Biar enak lo ngobrol ada. Lembaga kita. Oh, lembaga Aliansi. aliansi. Karena kan kok banyak yang kosong, kita pan ngedengar sepihak kan nggak enak juga Pak. Cobalah main ke sini. Iya, Kok banyak yang kosong, kenapa? Kita pan awam kan yang kayak gitu-gitu Pak. termasuk saya juga awam sih, karena kan bantuannya kan APBN. APBN-nya nasional. Iya, kita ya meskipun kita ditunjuk dari Polda ya kita tetap di daerah. Kita juga putra daerah, kecuali kalau misalkan kita memang domisili pusat di tempat ini daerah, nah baru kita tahu lah detailnya seperti apa, prosesnya alur bantuan itu seperti apa. Ini kan enggak, karena ada bahasanya kayak supervisor lah, karena disebut dari kementerian nyebutnya Polda gitu kan. Cuma sebenarnya berat juga. Enggak Pak. Bahasanya Polda kan seolah-olah woi kita yang tahu detail segala macam ini kan bukan. Lebih ke penyampaian laporan sih, biasanya dari kementerian kan dia minta laporan realisasinya gitu. Ya realisasi ya sebatas laporan dari teman-teman pendamping di lapangan gitu ke kita. Oh ternyata dari jumlah penerima bantuan sekian di desa yang berhasil, yang selalu masuk atau transaksinya berhasil sekian gitu ya, paling kita laporkan yang seperti itu aja. Kalau untuk lebih detailnya sih biasanya kan tiap tahun akhir tahun kayak gini kan ada pemeriksaan nih. Saya ini kan bank selaku penanggung jawab penyaluran dana bantuannya, bank diperiksa kalau kita nanti terkait realisasinya aja. Biasanya kan mungkin ada yang nggak sinkron. Menurut data bank bantuan sudah disalurkan misalkan sudah 100% gitu, ternyata realisasinya nggak nyampe 100% gitu, kemana gitu kita. Kita yang kan kadang alur bingung juga gitu. Kalau di sini SOP dari agen itu seperti apa Pak kalau di sini? Apa? SOP agen dalam Agen warung. ya warung. Kalau warung itu dia kan bentukan dari himbara, dari bank. Kalau kita nyebutnya himbara, himpunan bank negara. Kalau Lampung Selatan ini BRI biasa namanya. Nah, warung itu sebenarnya binaannya dari teman-teman pendamping PKH. Warung itu singkatan, elektronik warung gotong royong. Semacam akses untuk apa ya? Untuk mengembangkan KPM lah, penerima bantuan itu biar dia nggak hanya terkesan sekedar dapat bantuan aja, tapi gimana caranya ketika dia menerima bantuan itu dia bisa mengembangkan lah gitu, kayak dana PKH dikembangkan jadi usaha, kelompok usaha bersama itu bentuk warung gitu. Oh, harus minimal warung ya? Warung sebenarnya nggak mesti warung, ada yang digunakan untuk bakti sosial segala macam lah, bentuk lembaga lain lah, semacam kayak lembaga kelompok penerima bantuan penerima manfaat itulah. Tapi Nggak punya lagi. Enggak. Permensosnya kan jelas Bang, di warung itu harus minimal ini. Oh, itu yang Permensos terbaru nomor 5. Iya, memang itu kan udah kita sampaikan, kita sosialisasikan. Kalau dulu itu kan warung itu kan dulu zamannya menterinya Bu Khofifah tuh. Ya. Udah lama lah, artinya warung itu dimudahkan agar KPM itu bisa mandiri loh, bisa cepat mengangkat proses graduasinya gitu. Jadi nggak hanya sebatas mengharapkan bantuan aja gitu, jadi gimana bantuan itu bisa dimaksimalkan lah gitu, artinya bisa dikembangkan, gak hanya sebatas untuk dapur, untuk kebutuhan sekolah, bahkan maafnya ngomong sekarang bantuan udah disalahgunakan. Iya, kadang orang mengharapkan bantuan bukan untuk kebutuhan lain, bukan malah untuk bayar leasing, cicilan segala macam lah itu jangan naik warung. Cuma seiring pergantian menteri ya warung itu nggak ada perubahan, nggak ada, sampai akhirnya ya menteri sekarang ini ya ada aturan terbaru terkait warung itu. Udah kita sosialisasikan juga. Kalau baca di Permensos itu kan warung itu sekarang udah ranahnya bank lah. Kalau kita sifatnya dinas sosial ini hanya membantu dalam arti kata ketika memang bank itu melihat warung itu tidak layak, tidak memenuhi persyaratan sebagai warung pada mestinya. Misalkan dia ternyata dibilang warung tapi ternyata warungnya rumah,
apapun dia bilang dia punya warung tapi warungnya hanya buka pada saat penyaluran aja, itu udah kewenangannya Bang. Paling kalau misalkan Bang mau menarik mencabut, ya itu haknya Bang, dengan catatan koordinasi dengan sosial dalam artian kita membantu itu. Misalkan desa A, di desa A ini cuma ada satu warung nih, memang itu bentukan kelompok KPM itu sendiri, ternyata warung ini nggak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau misalkan Bang mau biasa mau cabutlah, atau mau dialihkan ke memang di sana ada warung perorangan gitu, yang memang dia notabene memang usahanya memang warung itulah, meskipun itu bukan kelompok KPM itu, silahkan monggo digeser, tapi koordinasikan dengan kita. Jadi kita tahu loh, jadi nanti kita tugasnya memperkenalkan pohon tersebut. Ini kalau untuk pencairan PKH, untuk pencairan BPNT, ini kita ada pendampingannya loh, dari kementeriannya ada pendamping PKH, ada untuk BPNT-nya ada PKSK, seperti itu. Jadi nggak semata-mata ini memudahkan untuk teman-teman untuk warung, dalam artian kata warung ini setiap bulannya sudah punya konsumennya loh, gitu. Sudah punya konsumennya gitu, tapi dimohon juga untuk melaporkan secara administrasi hasil dari penggesekan itu. Cuplaknya dari item BPNT itu kalau di sini Ya kalau di paling hanya pedoman umum itu. ya pedoman umum seperti apa? Umum itu aja. Pedoman umum itu yang mengatur ya tentang jalannya program sembako itu, dari mulai bentuknya warung seperti apa, persyaratan warung itu bagaimana gitu. Terus item bantuan yang diberikan itu berupa apa aja. Kalau item yang layak sesuai gizi, sesuai 4 unsur. apa aja? Unsur karbohidrat, protein hewani, nabati, vitamin dan mineral. Kalau komoditi yang ada di Indonesia? Ya kalau karbohidrat ya beras. Kalau protein hewani ya bisa telur, daging ayam, sapi, maaf yang ngomong yang non muslim, daging B juga boleh, ikan boleh. Terus itu ya protein ini nabati bisa tahu, tempe, kacang hijau, kacang kedelai, tauco boleh. Tapi kalau nggak ada satu kayak seperti ayam sama ikan, cuma 3 item bagaimana? Yo harus diperhatikan. Karena ini program gizi ya, bukan program sembako murah. Apa? Karena ini program gizi ya, bukan program sembako murah berarti memang harus. Bukan. Ya memang kita juga ya namanya peralihan nama lah. Awal semula dulu kan Raskin. Raskin tuh zamannya dulu kan Raskin, Rastra. Terus murah itu kan, udah Rastra, BPNT, dulu beras telur BPNT. Jokowi udah naik jadi presiden, ganti lagi program sembako. Makanya kirain program sembakonya adalah program baru selain BPNT, kan BPNT kan beras telur. Dulu itu beras telur nominalnya 110.000, bantuannya langsung disalurkan oleh Bulog, gitu kan. Tapi memang warung sudah ada, warung itu sudah ada jauh sebelum adanya BPNT, itu memang sudah ada warung. Cuma ketika peralihan dari Rastra ke BPNT melalui sistem perbankan, gesekan mesin edisi dan kartunya pun sama dengan kartu PKA yang merah putih itu, barulah permintaan dari Bukopeka gimana kalau bisa warung inilah dikembangkan sebagai agen tempat transaksi pencairan itu, yang artinya menarik konsumen loh. KPM sendiri nanti kan keuntungannya bisa diputar modal lagi untuk usaha warung tersebut. Tujuannya sebenarnya bagus, meskipun realisasi di lapangannya enggak. Yang mungkin keuntungannya dibagi sama teman-teman ke kelompok gitu kan, nggak diputar lagi buat modal kan. Sebenarnya programnya bagus, cuma ya di lapangannya itu penyalahasinya. Ini staff Apa? Enggak, ini lagi pelayanan. Tuh. kalau di lapangan ditemukan berpuluh-puluh 3 tahun KPM tak menerima daging, bagaimana? Sama menerima daging. Dalam artian gimana tuh? Ya, apa kan? memang warungnya nggak menyediakan daging? Apa warungnya nggak memberikan atau gimana? Dua-duanya. Kalau itu mah teknis ini di lapangan, di warungnya langsung konfirmasi aja yang bersangkutan ke warungnya. Kalau misalkan memang KPM itu memang dia mintanya daging, ya kalau misalkan warung itu memang menyediakan daging tapi tidak memberikan daging, ya udah ranah antara warung sama ini. Kalau gitu itu mah bukan nyampe ke kita, karena sifatnya kan ketika dana bantuan itu sudah masuk ke KPM sudah hak di KPM. Gitu, dia mau belanja di mana segala macam itu. Nah itulah makanya kuncinya sekarang warung ini dialihkan ke Himbara sebagai tugas komponen pokoknya di Himbara. Artinya ya Himbara ya lain yang Paham lah. yang paham, karena
terkait warung itu kan ketika kita pengajuan untuk mesin edisi itu apa penggesekan PPT. itu kan ada PKS-nya, perjanjian kerjasamanya antara Himbara dengan Dinsos. bukan dengan warung, bukan dengan kita, nggak ada menyatakan kita situ. Cuma dulu waktu zaman Ibu Khofifah itu karena warung dulu terkendala minim modal segala macam. Ketika pengajuan kan kalau misalkan berdasarkan seleksi bank kan nggak memenuhi syarat tuh, karena warungnya belum ada, mungkin baru dibentuk lah gitu, belum berjalan sekian bulan atau sekian tahun lah gitu. Nah dulu bisa menggunakan rekomendasi dari dinas sosial bahwa oh ini dari memang warung kelompok KPM, PKH di desa A misalkan gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa dibuat untuk rekomendasi lagi. Sekarang udah pure bank. Kalaupun bank mau menunjuk misalkan agen BRI Link gitu, karena agen Laku Pandai itu warung perorangan, silakan monggo gitu. Tapi ya disampaikan ke kita, oh ternyata di desa A kecamatan B ini warungnya udah nggak berjalan. Jadi akhirnya mesin edisinya perjanjian kerjasamanya diputus, dialihkan ke warung yang C misalkan di desa itu. Tapi laporan nanti kita tinggal tugaskan pendamping untuk memperkenalkan diri ke warung tersebut. Jadi warung itu nggak hanya semata-mata dia gesek menerima keuntungan, tapi harus ada pertanggungjawaban laporannya secara administrasi gitu. 6T ya. Ya itu 6T itu tahu orangnya. Nih belajar pan baca-baca. Kalaupun saya menemukan di bawah nih kendala, apa sih harus konfirmasi apa langsung ke sini? Kendalanya apa dulu? Kalau terkait Yang saya tanyakan tadi yang 3 tahun yang saya temukan. kalau terkait teknis bahan pangan yang bantuan yang diberikan itu udah ranahnya udah antara si KPM penerima bantuan dengan warung itu. Paling kalau ke dinas sosial atau ke saya itu terkait misalkan dia masih dinyatakan sebagai penerima aktif lah, baik itu PPKA ataupun BPNT gitu. Oh cuma ternyata BPNT-nya ini bulan kemarin masuk, bulan ini nggak masuk gitu. Dia minta penjelasannya tuh kalau itu bisa. Paling kita sih, tapi kita cuma bisa hanya sekedar ngecek aja, ngecekan di data DTKS-nya gitu. Apakah masih terdaftar sebagai KPM aktif atau enggak? Apakah masuk dalam data perbaikan atau enggak? Gitu. Karena banyak juga kita temukan dari penerima bantuan ini ketika kita cross check nama di rekeningnya dengan nama di data kependudukannya berbeda. Kayak misalkan contoh aja Halimah gitu kan ya, di KTP-nya sudah sesuai sama kakak Halimah. Ini Suheb lah. bukan antara Y sama I loh. Saiful lah gitu. Mai misalkan Maimunah yang satu di buku rekeningnya pakai Y, di KTP-nya I, Mai aja gitu kan. Nah itu udah dianggapnya tidak padan. Itu harus diperbaiki juga. Karena data di nama di rekening dengan nama di data penerima bantuan atau kita nyebut ke DTKS itu sinkron, sedangkan di data kependudukannya nggak sinkron. Gitu. Belum lagi ditambah banyaknya data kependudukannya yang belum aktif. Artinya belum aktif, dia sudah buat perbaruan KK atau KTP, tapi dengan Sapil belum dinaikkan ke Sapil Kemendagri gitu. Terus kalau PNS atau yang sudah dibiayai oleh negara, boleh nggak jadi supplier BPNT? Enggak. Dia harus memang badan usaha, pekerjaannya memang ya wira swasta, gitu, karyawan swasta. Kalau PNS juga namanya dia abdi negara. Kecuali kalau misalkan mungkin kayak ponakannya misalkan gitu ya. Tapi kalau masih dia ikut berkecimpung situ ya tetap nggak boleh juga. Walaupun desa ya. Cocok. Nggak usah PNS lah, aparatur desa aja nggak boleh. Ya cocok. Kalau TKSK kalian ada bang? Ada nggak kontak? Safarudin ada. Izin ntar kalau saya nemuin bang tuh mau dicek, mau dikasih tahu pan ada kali pengawasan sebagai TKSK itu bang lapangan nanti saya kalau kita ke situ kan disangkanya kita mana bang kan nggak enak juga bang tuh izin minta nomornya Boleh. HP bang?